Dari apa yang aku rasain juga Mbak bisa sih sedikit paham gimana yang kamu rasakan sekarang. Tapi bisa apakah kita bisa membicarakan lebih jauh lagi gimana sih maksud dari perasaan sedih? Bisa sih Mbak, tapi saya mohon ini dirahasiakan ya, karena ini masalah pribadi saya. Iya, dan kamu tenang aja, semua masalah kamu bisa ceritakan sama Aziza, gimana Aziza yang sekarang Aziza rasakan, dan jangan khawatir, ini juga apa yang masalah Aziza ceritakan bakal saya rahasiakan. Jadi begini Mbak, saya tuh kalau presentasi di depan kelas tuh saya merasa gugup dan gak percaya diri. Saya rasanya gemeteran kalau menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Terus selain itu ada lagi? Saya juga gimana ya, merasa kalau teman-teman bertanya tuh saya nggak bisa jawab Mbak. Bibir saya tuh nggak kaku, terus badan saya gemeteran semua, saya nggak bisa. Iya, Mbak sedikit mulai paham apa yang Mbak rasakan. Tapi Mbak mau tahu nih, maksud dari kamu misal nggak percaya diri dan gemeter kayak gitu kayak gimana sih? Bisa Azza contohin gimana maksud dari Azza gemeteran seperti itu? Bisa Mbak, jawab. Assalamualaikum teman-teman, saya di sini mau mempresentasikan hasil tugas saya. Ya gitu. Oke. Selanjutnya selain Azza tadi nih yang contohnya gugup, nah apalagi kebiasaan yang Azza lakukan ketika Azza nggak percaya diri di depan? Saya hanya diam kalau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya hanya memainkan jari, terus saya nggak bisa menjawab. Dari situ Azza nih merasa nyaman nggak? Nggak juga sih Mbak, saya nggak benar-benar nggak nyaman banget. Nah, oke. Dari sini Mbak sedikit paham. Mungkin di sini Azza merasakan bahwa segala sesuatu itu harus dikerjakan secara sempurna seperti itu. Iya Mbak, benar sekali. Emang saya tuh orangnya tuh kalau segala sesuatu tuh harus dikerjakan dengan sempurna, walaupun saya tahu itu nggak mungkin. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan saya seperti ini. Oke, kalau begitu, ya, jadi masalahmu itu bagaimana bisa percaya diri ketika presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Iya Mbak, betul sekali. Saya masih bingung dan saya nggak tahu gimana caranya agar saya bisa percaya diri saat presentasi di depan teman-teman saya. Bagus. Jadi kamu sudah memahami apa yang masalah kamu atau apa yang sedang kamu rasakan, dan juga yaitu bagaimana caranya agar kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman di hadapan teman-teman dan guru. Iya Mbak, saya mau banget percaya diri ketika presentasi di depan teman-teman saya. Terus bagaimana sih rencana Azza nih agar Azza bisa mengontrol rasa percaya diri dan rasa gugup ketika di depan teman-teman dan guru? Nah itu Mbak, saya masih bingung. Bingung kenapa? Saya takut salah ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman dan guru. Padahal saya cuma menjawabnya dari tempat duduk, tapi rasanya saya gemeteran dan saya nggak bisa menjawab. Kalau misalkan Azza udah takut, padahal di sini Azza belum mencobanya. Bagaimana Azza tahu kalau bakal ditertawakan oleh teman-teman? Nah itu Mbak, saya juga belum mengerti. Oke Mbak, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik agar saya bisa berpresentasi di depan teman-teman saya. Oke nih, kan Azza mau mencoba untuk bisa menjawab pertanyaan dan untuk bisa presentasi di depan teman-teman dan guru. Nah, kira-kira menurut Aziza apa sih rencana yang harus Aziza lakukan untuk menemukan rasa percaya diri? Yang pertama, saya akan berlatih belajar materi yang akan saya presentasikan nanti.
Terus yang kedua, saya akan berpenampilan rapi agar saya lebih bisa percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa terlebih dahulu agar saya bisa tenang. Saya rasa sih begitu. Oke. Nah, Azza udah tahu nih rencana-rencana, udah Azza bisa simpulkan bagaimana masalah dari yang Azza rasakan. Kemudian Azza juga sedikit bisa mencarikan untuk solusi untuk Azza sendiri nih dari apa yang tadi Azza bilang. Nah, kira-kira rencana itu apakah Azza ingin melakukannya? Saya akan belajar sedikit demi sedikit sih Mbak. Oke, bagus. Di sini Mbak juga senang mendengarnya. Ya, Mbak juga tidak memaksakan agar Azza untuk melakukan itu. Cuman di sini Mbak sendiri ingin memberikan pencerahan nih sama Azza. Azza kan sedang bingung. Di sini Mbak ini tidak bisa memecahkan masalah yang Azza rasakan. Nah, itu semua tergantung dari Azza sendiri, apakah Azza mau melakukannya atau Azza tidak ingin melakukannya. Nah, itu jawabannya ada di Azza sendiri. Nah, mungkin tadi Azza kan ingin sedikit demi sedikit untuk mencoba dari rencana yang Azza lakukan nih. Nah, kira-kira Azza punya rasa yakin nggak kalau Azza bisa? Insya Allah sih saya yakin saya bisa Mbak. Gue juga senang sekali karena Azza masih punya semangat dan ingin untuk bisa lebih percaya diri. Oke, nanti kalau misalkan memang Azza sudah ingin melakukan apa yang Azza rencanakan tadi, dan kemudian ada nih perkembangan ataupun ada nih ternyata rencana itu kurang efektif dari dari masalah Azza yang rasakan kurang efektif nih. Nah, nanti Azza juga bisa hubungi Mbak dan bisa cari-cari gimana nih masalahnya, dan kalau misalkan emang itu efektif nanti Azza juga bisa hubungi Mbak lagi seperti itu. Oke, gimana nih perasaan hari ini? Ya alhamdulillah saya sudah menceritakan masalah saya sama Mbak Alda, dan terima kasih waktunya Mbak Alda mendengarkan cerita saya. Ya sama-sama. Dan di sini juga Mbak juga terima kasih juga karena Azza nih rela datang ke sini dan menceritakan ini emang susah loh. Nggak semua orang itu bisa menceritakan masalahnya sendiri ke orang. Jadi orang itu menceritakan masalahnya itu nunggu kesiapan dirinya sendiri. Dan di sini mungkin Azza berarti datang ke sini sudah siap dan sudah siap ingin sedikit mencoba merubah kebiasaan yang tadinya kurang baik menjadi baik. Ya. Dan mungkin sepertinya waktu emang sudah lama juga, sudah mau berakhir juga. Dan kalau misalkan memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa hubungi Mbak juga, dan mungkin kita bisa atur lagi, bisa bertemu lagi sesuai gimana situasi dan kondisi Aziza dan kondisi Mbak juga. Ya mungkin sekian dari sisi kondisi pada hari ini, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.